Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebaikan yang tertunda, bukan terlupakan. Bacaan Alkitab Ester pasal 2 ayat 19 sampai ayat 23. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membacanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah saudara berada dalam sebuah situasi di mana saudara telah memberikan yang terbaik, telah berkorban, mencurahkan seluruh tenaga dan air mata untuk menolong sesama atau menjaga apa yang benar. Namun pada akhirnya saudara justru diabaikan. Ketika orang lain yang tidak menabur justru menuai pujian, sementara Anda yang bersusah payah ditinggalkan di sudut yang sepi, tak terlihat dan tak diingat. Bagi kita yang hidup di tanah Papua, perasaan seperti ini mungkin bukanlah hal yang asing. Di atas tanah yang kaya ini, banyak di antara kita, baik para hamba Tuhan di pedalaman yang berjalan kaki melintasi gunung dan lembah, para orang tua yang memeras keringat menjaga tanah adat, hingga anak-anak muda yang mencoba jujur di tengah sistem yang rusak. Seringkali bertanya dalam hati, Tuhan, apakah semua peluh dan air mata kami ini ada gunanya? Mengapa keadilan dan pemulihan terasa begitu lambat datang? Apakah Tuhan lupa? Saudara, rasa lelah secara rohani dan mental ini seringkali melahirkan keputusasaan. Kita merasa menjadi figuran dalam sejarah yang besar. Namun, melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ester 2 ayat 19 sampai 23 ini, kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Mordekai. Kisah hidupnya adalah sebuah proklamasi iman yang kuat bagi kita hari ini, bahwa di dalam kedaulatan Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan mungkin bisa tertunda di mata manusia, tetapi tidak pernah sekalipun terlupakan di hadapan tahta Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perikop kita ini menceritakan tentang Mordekai yang sehari-hari duduk di pintu gerbang istana Susan. Duduk di pintu gerbang berarti ia adalah seorang pegawai rendahan, seorang penjaga, atau seseorang yang tidak memiliki jabatan mentereng di dalam istana Raja Ahasveros. Dia adalah orang asing, seorang Yahudi di tanah pembuangan. Suatu hari, ketika sedang menjalankan tugasnya yang sunyi itu, Mordekai mendengar sebuah persekongkolan jahat. Dua orang sida-sida raja, Bigtan dan Teres, merencanakan pembunuhan terhadap raja. Mordekai berada di posisi yang dilematis. Dia bisa saja diam. Mengapa ia harus menyelamatkan raja dari bangsa yang telah menjajah bangsanya? Namun, karena Mordekai adalah seorang yang takut akan Allah, ia memilih untuk bertindak benar. Dia melaporkan rencana itu kepada Ratu Ester, yang kemudian meneruskannya kepada raja atas nama Mordekai. Rencana pembunuhan itu digagalkan. Kedua penjahat akhirnya dihukum mati. Dan kisah itu dicatat dalam kitab sejarah kerajaan. Selesai? Tidak. Ayat terakhir dari pasal ini ditutup dengan sebuah realitas yang pahit. Tidak ada penghargaan bagi Mordekai.
Raja melanjutkan hidupnya, Ester kembali ke istananya. Dan Mordekai, ia kembali duduk di pintu gerbang yang berdebu. Tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada bonus materi, bahkan ucapan terima kasih pun tidak dia terima. Kebaikan Mordekai langsung terlupakan oleh sistem dunia yang egois ketika itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memahami apa yang dialami Mordekai, mari kita merenungkan sebuah ilustrasi dari kehidupan sehari-hari di bumi Papua. Bayangkan seorang petani di sebuah kampung terpencil yang dengan setia menanam benih pohon kakao atau coklat di dalam hutan. Setiap hari dia berjalan kaki, membersihkan semak belukar, memupuk, dan merawat tanaman itu tanpa ada satupun orang kota atau pejabat yang melihatnya. Tahun demi tahun berlalu, pohon itu mulai berbuah. Namun, karena akses jalan yang rusak atau konflik yang terjadi, buah kakao itu belum bisa dijual. Si petani ini tetap miskin, pakaiannya tetap sederhana, dan tubuhnya makin legam terbakar matahari. Orang-orang di sekitarnya mulai mengejek, "Untuk apa kamu lelah merawat pohon itu? Tidak ada yang peduli padamu." Apakah benih dan pohon yang dirawat itu hilang nilainya, saudara? Tidak. Di dalam tanah, akar pohon itu terus mencengkeram bumi dengan kuat. Buahnya tetap matang dan menyimpan rasa yang manis. Nilainya tidak ditentukan oleh apakah orang kota mengetahuinya hari ini, melainkan oleh sifat dasarnya yang memang berharga. Yang dibutuhkan hanyalah waktu yang tepat ketika jalan setapak itu terbuka dan buah itu akan membawa kesejahteraan yang besar. Begitulah saudara kebaikan dan pelayanan kita. Banyak anak-anak Tuhan di Papua yang seperti petani kakao ini, atau seperti Mordekai di pintu gerbang. Saudara menjaga kejujuran, saudara menolak suap. Saudara mendidik anak Anda di kampung dengan hati yang tulus, meskipun gaji sering terlambat. Manusia mungkin melewatkan catatan hidup saudara, tetapi ketahuilah, akar kesetiaan saudara sedang dihimpun di dalam buku sejarah Allah. Pertanyaan yang masih mengganggu pikiran kita adalah, mengapa Allah membiarkan Raja Ahasveros lupa memberikan penghargaan kepada Mordekai saat itu juga? Disinilah kita melihat teologi Providentia Dei, pemeliharaan dan kedaulatan Allah yang bekerja di balik layar. Jika kita membaca kelanjutan kitab Ester, beberapa waktu kemudian, seorang musuh bangsa Yahudi bernama Haman bangkit dan merencanakan genosida, penumpasan total terhadap seluruh orang Yahudi. Pada malam sebelum Haman hendak menyalibkan Mordekai, Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Untuk mengisi waktu malamnya, Raja meminta kitab sejarah kerajaan dibacakan. Dan tepat pada saat itulah catatan tentang bagaimana Mordekai menyelamatkan raja dibacakan kembali. Ester pasal 6. Bayangkan saudara, jika Mordekai langsung diberi hadiah di pasal 2, dia mungkin hanya akan menerima sedikit emas atau jabatan kecil yang akan segera dilupakan orang dalam hitungan bulan. Namun, karena Allah menunda penghargaan itu,
Allah menyimpannya untuk saat yang paling krusial. Penundaan itu bukan karena Allah alpa, melainkan karena Allah sedang mempersiapkan panggung yang lebih besar, bukan hanya untuk meninggikan jabatan Mordekai, tetapi untuk menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi dari kepunahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan saat ini sangat jelas bagi kita semua, khususnya dalam konteks perjuangan hidup di tanah Papua. Pertama, tetaplah berbuat baik sekalipun tanpa panggung. Mordekai mengajak kita untuk memiliki integritas yang mandiri. Dia tidak menjadi pahit hati ketika jasanya dilupakan. Setelah menyelamatkan raja, dia tidak mendemonstrasikan haknya atau mengeluh. Ia kembali ke pintu gerbang dan tetap bekerja dengan setia. Saudara, mari kita miliki etos kerja dan pelayanan seperti ini. Lakukan yang terbaik untuk tanah ini, untuk keluarga kita, dan untuk gereja kita. Bukan demi tepuk tangan manusia, melainkan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kedua, percayalah pada waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah amnesia terhadap air mata, keringat, dan pengorbanan orang Papua. Keadilan, kesejahteraan, dan pemulihan mungkin terasa lambat datang dalam pandangan manusia, namun seperti halnya ingatan Raja Ahasveros yang digerakkan Allah pada malam yang tepat, Allah juga tahu kapan waktu yang paling tepat untuk mengangkat harkat hidup saudara-saudara, keluarga, dan tanah ini. Penundaan dari Tuhan bukanlah penolakan. Itu adalah masa persiapan di mana Allah sedang merajut rencananya yang jauh lebih besar. Ketiga, catatan Allah tidak pernah keliru. Ketika Anda merasa lelah karena kebaikan Anda dibalas dengan kejahatan, atau kesetiaan Anda dilewati begitu saja oleh sesama, ingatlah nats ini. Mata Tuhan terus tertuju kepada orang-orang yang tulus hatinya. Penghargaan dari dunia ini sifatnya sementara dan bisa menyusut, tetapi mahkota kehidupan dan upah daripada Tuhan tersimpan abadi di surga. Mari kita pulang membawa pengharapan yang baru. Teruslah berdiri di pintu gerbang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Ketika kita setia menabur dalam kesunyian, Tuhan sendiri yang akan menyatakan tuaiannya dalam kemuliaan yang tak terbantahkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati tanah Papua. Amin.